Omega conmigo se va, sus zonas son míos, eso no va a cambiar. Me quiero a mí no importa la dem, na 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 na. Ella conmigo se va, sus zonas son míos, eso no va a cambiar. Me quiero a mí no importa la dem, na 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 na. Hands up, Gabriela, Gabriela, hands up, Gabriela, la la. La 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 la. Ketika memulai sebuah usaha, jangan asal percaya dengan investor. Karena bisa saja investor itu merupakan pihak yang dikirim oleh lawanmu. Atau bisa jadi investor itu merupakan teman dari pihak lawanmu. Atau telah terjadi kesepakatan di antara mereka. Dunia bisnis itu licik dan keras. Oke, dalam hal ini investor itu dikirim sebagai investor utama seperti penyusup yang kemudian menanamkan modal terhadap perusahaanmu. Karena investor utama itu memiliki kredibilitas ternama dan juga cukup terkenal di kalangan investor lainnya, maka hal ini mendatangkan investor-investor lainnya untuk menanam saham di perusahaan tempatmu. Jangan senang dulu. Setelah itu, investor utama ini, yang merupakan investor penyusup yang kita sebut di sini, menarik sahamnya. Hal ini berimbas kepada investor-investor lainnya yang berpikir pasti ada sesuatu. Kenapa bisa investor utama yang mereka yakini dan percayai ini menarik sahamnya? Hal ini berakibat kepada penarikan modal massal yang berkontribusi terhadap kerugian terhadap perusahaan tempatmu. Halo guys, perkenalkan, nama saya Hardia Safira, NIM 040202400133, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Berdasarkan ilustrasi di awal, tentu kita akan berbicara mengenai kasus penipuan dari segi investor penyusup. Investor penyusup ini melakukan skema yang begitu jahat, yaitu dengan menanamkan modal di perusahaanmu dan kemudian modal itu menarik investor-investor lainnya untuk menanamkan saham. Setelah itu, investor ini menarik sahamnya kembali dan berimbas kepada penarikan saham massal yang disebut dengan skema pump and dump. Tentu skema ini sangat berimbas kepada kerugian bagi klien atau bagi Anda sendiri yang ingin membuka sebuah usaha. Tentu hal ini perlu kita hindari. Dengan apa? Melalui hukum dagang. Hukum dagang hadir untuk melindungi hak-hak dan teman-teman sekalian dari hal tersebut. Hukum dagang di sini berperan dalam hal perlindungan, pencegahan, dan juga penindakan terhadap kasus-kasus seperti ini. Penindakan yang dapat dilakukan ataupun perlindungan yang dapat dilakukan oleh hukum dagang adalah 1. Perlindungan kepada perusahaan yang ditargetkan atau Anda sendiri. Nah, hukum dagang di sini hadir melalui perlindungan di mana perusahaan yang telah ditargetkan atau yang telah mengalami kerugian bisa mengajukan sebuah tuntutan atas pelanggaran fidusia ataupun itikat jahat yang dilakukan oleh investor, di mana berdasarkan pasal 97 ayat ke-2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan diperlukan yang namanya itikat baik. Lantas terjadi pelanggaran terhadap itikat baik, oleh karena itu bisa dituntut. Kemudian yang berikutnya yaitu pelanggaran terhadap pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ditargetkan mengalami sebuah kerugian. Nah, unsur-unsur yang perlu dibuktikan yaitu adanya niat jahat, kerugian yang dialami, dan juga tindakan yang melanggar hukum. Hukum dagang memastikan itu semua dan mencegah hal ini terjadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ayo pelajari hukum dagang teman-temanku sekalian. Pamit undur diri dulu ya, Besti. Bye-bye.